Definisi bobat terapi. Metode bobat terapi pada awalnya memiliki konsep perlakuan yang didasarkan atas inhibisi aktivitas abnormal reflex, inhibition of abnormal reflex activity, dan pembelajaran kembali gerak normal, the relearning of normal movement melalui penanganan manual dan fasilitasi. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka konsep bobat juga mengalami perkembangan di mana menggunakan pendekatan problem solving dengan cara pemeriksaan dan tindakan secara individual yang diarahkan pada tonus otot, gerak, dan fungsi akibat lesi pada sistem syaraf pusat. Tujuan intervensi dengan metode bobat adalah optimalisasi fungsi dengan peningkatan kontrol postural dan gerak selektif melalui fasilitasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibita tahun 1995. Tujuan yang akan dicapai dengan konsep bobat antara lain yaitu yang pertama melakukan identifikasi pada area-area spesifik otot-otot anti gravitasi yang mengalami penurunan tonus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan input proprioceptif. Pada hari Jumat, pasien Nyonya A periksa di Rumah Sakit Sejahtera dikarenakan akan melakukan bobat terapi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, silakan duduk Ibu. Saya di sini ingin mendaftarkan melakukan terapi bobat. Apakah bisa? Baik, sebentar ya Ibu, saya akan memanggil perawat yang bertugas pada hari ini. Baik, Sus, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya, pasien diantarkan ke ruangan tempat terapi dengan perawat A. Jadi ya Bu. Baik Ibu, selamat pagi. Atas namanya siapa nggih? Atas nama Nyonya Asus. Ibu di sini untuk melakukan apa nggih? Untuk melakukan terapi dengan suster. Baik, saya cek terlebih dahulu ya Bu. Baik, di sini atas nama Nyonya A. Untuk bobat terapi yaitu untuk mempelajari pola gerakan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Apakah Ibu bersedia dilakukan segera hari ini ya Bu? Bersedia, Sus. Baik, Ibu saya terlebih dahulu ya. Yes, Sus. Selamat pagi Ibu, atas nama Nyonya A nggih? Yes, Sus. Baik Ibu, saya perkenalkan, saya perawat Dana yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan terapi selama 15 menit ya Bu. Terapi ini dilakukan untuk inhibisi aktivitas abnormal reflex pada pembelajaran kembali gerak normal dari unit of normal movement melalui penanganan manual dan fasilitasi. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap, Sus. Baik. Baik Ibu, untuk latihan yang kedua yaitu pada fleksi tungkai bawah, yaitu seperti pertama posisi seperti ini ya Bu. Lalu saya akan angkat kaki Ibu, berikan fiksasi pada bagian kaki seperti ini. Saya hitung selama 7 kali ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik Ibu, saya akan melakukan latihan untuk otot internal oblique sebagai langkah seperti berikut ya Bu. Yang pertama, posisi insang titik terlentang. Kedua, salah satu lima di titik 90 derajat ya Bu. Permisi. Lalu saya akan berikan fiksasi pada lutut seperti ini dan saya akan melakukan sebanyak 7 kali.
Baik, itu yang keempat yaitu pada tunggal kaki bawah. Saya akan mengangkat kaki ibu ya. Baik, saya hitung dari angka 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang gerak postural set. Yang pertama, posisi pasien terlentang, lalu berikan sanggahan berupa box dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, berikan fasilitas agar kepala mengarah ke sternum. Seperti ini, diberikan sanggahan. Lalu berikan fasilitas agar pasien mengangkat tubuh ke arah fleksi. Seperti ini, fleksi ya, agak diangkat. Ini. Lalu selanjutnya berikan fasilitas pada area upper torakal untuk melakukan gerak fleksi. Seperti ini disangga pada punggungnya, tapi kepala tidak disangga. Yang terakhir, berikan instruksi agar pasien meniup setiap gerakan yang dilakukan. Jadi setiap melakukan gerakan pasien harus meniup. Kayak tadi yang pertama sambil meniup, terus yang kedua gini sambil meniup gitu. Latihan aktif lateral abdominal. Yang pertama, posisi pasien tertidur terlentang seperti ini. Yang kedua, berikan tungkai disangga dengan paha fisio. Berikan posisi seperti ini, lalu putar 45 derajat seperti ini dan diulangi selama 7 kali. Seperti itu. Selanjutnya, latihan aktif persiapan posisi tidur ke duduk sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal pasien selalu tidur terlentang, dan yang kedua, mulai berada di tepi bed seperti ini. Lalu yang ketiga, berikan fasilitas pada siku untuk melakukan tumpuan. Nah, ini seperti ini. Lalu diputar satu sisi seperti ini dan diulangi 7 kali. Dan dipegang di sini ya. Seperti itu, dan sebelah kirinya juga seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, posisi pasien stroke duduk di tepi bed seperti ini, lalu pegangan fisioterapi pada lengan bawah. Berikan fasilitasi gerak pada lengan injak stroke ke arah fleksi bahu, yang diikuti oleh eksternal rotasi, mulai pada 90 derajat fleksi shoulder dengan mengarahkan secara aktif siku bergerak ke dalam. Ini siku. Selanjutnya, saya membantu ibu untuk melakukan stabilisasi postur dengan angka posisi stroke berdiri. Katakan alat bantu dan menggunakan kotak benda lainnya setinggi 1 cm yang dapat menopang salah satu kaki. Selanjutnya, tempatkan salah satu kaki di atas kotak sambil membentuk sudut 90 derajat fleksi. Lalu posisikan fisioterapi pada sisi abdomen dan gluteal. Lakukan fasilitasi pada kaki ke arah backward dan superior. Dan yang terakhir, lakukan secara bergantung ke arah yang ibu. Silakan tadi.
Setelah itu kaki sebelah kiri Ibu taruh di atas bak sehingga membentuk sudut 90 derajat. Ibu, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. Yaitu fasilitasi pola berjalan pasien. Yang pertama, posisikan pasien untuk terlebih dahulu berdiri, kemudian berikan tepangan pada postur tubuh pasien agar pasien tidak terjatuh. Lalu fasilitasi pasien untuk melakukan pemindahan berat badan ke salah satu sisi. Kemudian instruksikan agar pasien mempertahankan pelvis dengan gerakan backward. Lalu berikan fasilitas pada tungkai bawah agar melakukan gerakan melangkah. Kemudian pegang pada sisi lateral telapak kaki, lalu berikan fasilitasi agar punggung kaki melakukan gerakan dorsal fleksi. Selanjutnya yaitu instruksikan pasien agar menjaga pola kepala untuk tetap tegak dan instruksikan agar fase menampak di awal oleh tumit atau gerakan searah dengan tumit. Permisi Ibu. Hadapkan pasien ke depan. Kita topang badan pasien agar tidak jatuh. Lalu bantu untuk tumit mengangkat ke depan. Yang terakhir yaitu fasilitasi pola jalan pasien. Posisikan pasien untuk berdiri terlebih dahulu, kemudian arahkan tangan pasien ke pundak fisioterapis. Fisioterapis hendaknya berada di depan pasien agar pasien lebih aman. Kemudian pegang pinggul pasien dan bantu berjalan secara perlahan.